Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas orderan paket bioekomposnya. Semoga pengomposan yang kita buat sukses selalu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial lengkap cara membuat kompos menggunakan paket bioekompos. Selain itu, saya juga akan memberikan cara pengaplikasian hasil kompos dan tips agar kompos yang kita buat cepat matang. Namun sebelum mulai, saya ingin sampaikan bahwa cara yang saya gunakan di video ini mungkin terkesan rumit karena menjelaskan beberapa kondisi. Sebenarnya pembuatannya sangat mudah dan simple. Intinya, kalian hanya perlu menyiapkan sampah organiknya, menambahkan obat pengurai, lalu memasukkannya ke dalam kompos bag. Oke, langsung saja kita mulai cara pembuatan kompos menggunakan paket bioekompos. Tahap pertama, siapkan perlengkapannya. Pertama, kita unboxing paketnya terlebih dahulu. Di sini saya juga sudah menyiapkan sampah organik yang terdiri dari sampah coklat berupa daun kering dan sampah hijau yang terdiri dari sisa sayur dan buah. Jumlah sampah yang digunakan tidak harus sebanyak ini ya. Kalian bisa memasukkannya kurang dari ini atau lebih dari ini. Pastikan sampah coklat lebih banyak daripada sampah hijau ya. Pengolahan awal sampah. Potong sampah menjadi kecil-kecil, bisa menggunakan pisau, gunting, atau blender. Untuk sampah daun kering, kalian bisa meremukkannya seperti ini terlebih dahulu agar lebih cepat terurai menjadi kompos. Atau jika sampah basah seperti sisa buah, sayuran, dan sampah dapur yang kalian punya sedikit, kalian bisa merendam sampah daun kering terlebih dahulu dengan air selama minimal 1 jam, setelah itu ditiriskan. Memberi obat pengurai. Setelah sampah terpotong kecil-kecil dan daun kering sudah diremukkan dan direndam air, selanjutnya diberikan obat pengurai seperti biofat, urea, dan bioaktivator. Karena sampah yang saya siapkan jumlahnya banyak, lebih mudah jika saya beri obat pengurainya di luar kompos bag ya. Namun jika sampah yang kalian siapkan tidak terlalu banyak, kalian bisa memberinya obat pengurai langsung di dalam kompos bag. Taburkan obat pengurai biofat dan urea tipis-tipis ke sampah organik sampai merata. Setelah itu, larutkan 2 tutup botol bioaktivator ke dalam 1 liter air, kemudian semprotkan ke sampah hingga merata. Memasukkan sampah ke dalam kompos bag. Masukkan sampah yang sudah diberikan pengurai tadi ke dalam kompos bag. Mulai dengan lapisan bahan coklat terlebih dahulu, lalu sampah hijau. Selang-seling seperti ini ya. Tutup rapat kompos bag dan tunggu sekitar 2-3 bulan agar menjadi kompos. Untuk penempatan kompos bag, bisa taruh di mana saja ya, asalkan di luar rumah atau outdoor. Dan pastikan kompos bag ditutup rapat agar air hujan atau serangga lainnya tidak masuk ke dalam kompos bag. Sambil menunggu, kalian bisa memasukkan sampah organik kembali kapan saja. Misal selesai masak, sisa sampah sayurannya bisa langsung dimasukkan ke dalam kompos bag. Lalu jangan lupa untuk menaburkan biofat dan urea tipis-tipis di atas sampah organik dan semprot dengan larutan bioaktivator kembali. Pengelolaan selanjutnya, aduk sampah setiap 3 minggu sekali untuk memastikan kelembapan sampahnya. Selain itu, agar bahan kompos bisa lebih hancur. Pastikan kondisi tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Cukup jaga kelembapannya saja ya. Jika sampah terlalu kering, semprotkan kembali dengan larutan bioaktivator secukupnya. Atau kalian bisa memperbanyak sampah hijau seperti sisa sayuran, buah, atau sampah dapur.
Jika bahan kompos terlalu basah, kalian harus stop memasukkan sampah hijaunya dulu ya. Karena jika diteruskan memasukkan sampah hijau dapat menyebabkan kompos menjadi gagal. Untuk solusinya ada dua, yaitu yang pertama kalian bisa menjemur bahan komposnya terlebih dahulu agar bahan kompos menjadi lembab. Tapi jangan sampai terlalu kering juga ya. Solusi kedua, kalian bisa menambahkan sampah daun kering sebanyak-banyaknya ya. Lalu aduk bahan kompos seminggu 1 kali. Lalu ditambahkan bakteri pengurai yang berbahan kering saja ya, seperti biofat. Stop dulu menggunakan bahan basah seperti bioaktivator, E4 atau air cucian beras. Setelah itu tunggu sekitar 1-2 minggu agar bahan kompos kembali menjadi lembab. Setelah itu kalian baru bisa menambahkan sampah hijaunya kembali ya. Proses pemantauan dan pemanenan. Tunggu sekitar 2 bulan agar bahan kompos benar-benar hancur dan menjadi kompos. Sebelum memanen, periksa ciri-ciri kompos yang sudah matang seperti bahannya sudah hancur, warnanya gelap, tidak bau, dan teksturnya gembur atau subur. Penggunaan hasil kompos. Hasil kompos bisa digunakan untuk campuran bahan media tanam, pemupukan topsoil, atau dikemas dan dijual kembali. Untuk media tanam, campurkan tanah, sekam bakar atau mentah, kotoran hewan, dan kompos yang sudah matang tadi dengan perbandingan 2:1:1:1. Untuk pemupukan atau topsoil, bersihkan bagian atas media tanam, lalu taburkan di atasnya, kemudian siram dengan air. Tips agar kompos cepat matang. Yang pertama, potong sampah kecil-kecil agar mudah terurai. Yang kedua, pastikan sampah coklat seperti daun kering, jerami, serbuk kayu lebih banyak dibandingkan sampah hijau seperti sampah dapur atau sisa sayur. Yang ketiga, gunakan kompos yang sudah matang sebagai campuran untuk sampah baru agar proses pengomposan lebih cepat matang. Yang keempat, hindari sampah non-organik seperti hewani, minyak, susu, dan bahan kimia, dan lainnya. Itu dia tutorial lengkap cara membuat kompos menggunakan paket Bio E-Kompos. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat WhatsApp ke nomor berikut ya. Semoga pengomposan yang kalian buat sukses selalu. Terima kasih.